الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما أما بعد فإن أصدق الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار. Ma'asal muslimin, hadirin khutbah Jumat rahimani wa rahmakumullah. Pertama-tama marilah kita senantiasa memanjatkan puji syukur kepada Allah Subhanahu wa taala yang dengan limpahan nikmat, hidayah serta pertolongannya kita masih bisa melangkahkan kaki kita ke tempat yang mulia ini dalam rangka beribadah kepada Allah dengan mendengarkan khutbah Jumat dan salat Jumat berjamaah. Semoga Allah Subhanahu wa taala menerima semua amal ibadah kita. Kemudian usi nafsi wa iyyakum bi taqwallah azza wa jalla. Saya wasiatkan kepada diri saya dan kepada jamaah sekalian untuk senantiasa bertakwa kepada Allah. Takwa dalam artian an ta'mala bi taatillah ala nurin minallah tarju thawaballah, yaitu dengan melaksanakan ketaatan kepada Allah di atas cahaya dari Allah, di atas dalil dari Al-Quran maupun sunnah Rasulullah SAW dalam rangka mengharapkan pahala dari Allah. Takwa dalam artian antatruka maksiat Allah ala nurin minallah takhafu iqaballah, dan dengan meninggalkan maksiat kepada Allah di atas cahaya dari Allah dalam rangka takut azab Allah. Ma'asal muslimin, hadirin khutbah Jumat rahimani wa rahmakumullah. Ar-Rasul sallallahu alaihi wasallam pernah bersabda, talabul ilmi faridatun ala kulli muslimin. Belajar ilmu agama wajib bagi setiap muslim. Dan wajib kita meyakini bahwasanya ilmu yang paling wajib dipelajari ilmu tentang akidah. Ilmu tentang nama-nama dan sifat-sifat Allah secara khusus. Sebagaimana yang dikatakan oleh seorang ulama ahli sunnah yang bernama Al-Imam Al-Lalikai yang hidup di abad ke-5 Hijriah. Beliau berkata, fa inna aujaba 'alal mar'i ma'rifatu usuliddin. Sesungguhnya yang paling wajib dipelajari oleh seorang hamba adalah mempelajari akidah, pondasi-pondasi agama. Wa ma kallafallahu bihi ibadahu min ma'rifati tauhidihi wa sifatihi. Dan yang paling wajib dipelajari juga yang berkaitan dengan apa yang Allah bebankan kepada hambanya dari memahami tauhid dan tentang sifat-sifatnya. Ini yang wajib diyakini setiap muslim. Ada kewajiban kita dalam belajar ilmu. Yang pertama, ilmu tentang akidah. Ilmu tentang nama-nama dan sifat-sifat Allah. Tentunya berdasarkan
Al-Quran dan Sunnah Rasulullah SAW. Maka kalau kita bersemangat belajar tentang masalah salat, masalah tohara, masalah fikih-fikih, ritual ibadah, maka harus kita lebih bersemangat belajar tentang masalah akidah, terutama masalah tauhid, asma wa sifat, nama-nama dan sifat-sifat Allah Subhanahu wa taala. Apalagi ma'asal muslimin, ilmu tentang tauhid, asma wa sifat, ilmu tentang nama-nama dan sifat Allah merupakan ilmu yang paling mulia di atas muka bumi ini. Sebagaimana kata Al-Imam Ibnu Abil Is Al-Hanafi rahimahullah, seorang ulama ahli sunnah yang hidup di abad ke-8 Hijriah, beliau berkata, fa innahu lamma kana ilmu usuluddin asyrafal ulum itsyaraful ilmi bisyarafil ma'lum. Sesungguhnya ilmu tentang akidah adalah ilmu yang paling mulia, karena kemuliaan suatu ilmu tergantung kepada kandungan ilmu tersebut. Oleh karena itulah kita mengenal dalam Al-Quran ada ayat yang paling mulia, yaitu ayat kursi. Sebagaimana kata Ubay bin Ka'ab radhiyallahu anhu ketika ditanya oleh Rasul, ayu ayatin fi kitabillahi a'dhamu, ayat apa yang termulia di dalam Al-Quran? Ubay bin Ka'ab pertama kali menjawab, Allah wa rasuluhu a'lam. Sampai terakhir beliau berkata, ayatul kursi. Ayat kursi, ayat yang paling mulia. Kemudian Rasul pun membenarkan jawaban Ubay bin Ka'ab. Kisah ini ada dalam Sahih Muslim. Kenapa ayat kursi merupakan ayat yang paling mulia di dalam Al-Quran? Kata para ulama, karena isinya berkaitan dengan zat yang paling mulia, berkaitan dengan nama-nama dan sifat-sifat Allah. Maka sekali lagi ma'asal muslimin, harus ada keyakinan dalam diri seorang muslim. Wajib belajar tentang tauhid asma wa sifat. Wajib meyakini inilah ilmu yang paling mulia secara mutlak di atas muka bumi ini. Kemudian ma'asal muslimin rahimani wa rahimakumullah, yang wajib untuk kita yakini tentang nama-nama dan sifat Allah sebagaimana dalam akidah ahli sunnah, seperti yang telah dijelaskan oleh para ulama-ulama ahli sunnah dalam kitab-kitab akidah mereka. Kewajiban kita terhadap nama dan sifat Allah yaitu menetapkan semua yang ditetapkan oleh Allah di dalam Al-Quran atau dalam sunnah Rasulullah SAW yang sahihah. Wajib kita mensifati Allah sebagaimana Allah sifatkan dirinya dengannya, atau yang disifatkan oleh Rasulnya Sallallahu Alaihi Wasallam, tanpa menyerupakannya dengan sifat makhluk, tanpa membayang-bayangkan bagaimana sifatnya Allah, tanpa menyelewengkan maknanya, dan tanpa menafikannya. Ini kewajiban seorang muslim terhadap nama dan sifat Allah. Ketika Allah berfirman, Ar-Rahman 'alal 'arsy istawa, Allah istawa, kata ulama salaf, di antaranya Abdullah bin Abbas radhiyallahu anhu, seorang sahabat Rasul. Demikian pula kata Mujahid, seorang ulama tabi'in, dan yang lainnya. Arti istawa adalah ala wartafa, Allah tinggi di atas arsy. Maka kewajiban seorang muslim menetapkan Allah punya sifat istiwa, tinggi di atas arsy, tanpa menyerupakannya dengan ketinggian makhluk, tanpa membayangkan bagaimana Allah itu istiwa di atas arsy, tanpa menyelewengkan maknanya. Tidak boleh mentakwil dengan mengatakan artinya adalah kekuasaan Allah. Ini sekali lagi akidah yang harus diyakini setiap muslim dan muslimah. Apalagi ini juga berkaitan dengan rukun iman kita yang pertama, iman kepada Allah Subhanahu wa taala. Qulu amanna billah wa ma unzila ilaina. Katakanlah, kami beriman kepada Allah dan beriman kepada apa yang diturunkan oleh Allah. Di antaranya di dalam Al-Quran
terutama berkaitan dengan nama-nama dan sifat-sifat Allah. Allah mengatakan misalnya bal yadahu mabsutatan, bahkan kedua tangan Allah terbentang. Maka seorang muslim yang sejati mengatakan Allah punya sifat kedua tangan sesuai dengan kebesarannya, tidak boleh disamakan dengan tangan makhluk, tidak boleh diselewengkan maknanya, tidak boleh dibagaimanakan. Ini adalah ijma' ulama Ahlussunnah wal Jamaah, menetapkan apa adanya. Imam Asy-Syafi'i rahimahullah berkata, amantu billah wa bima ja'anillah ala muradillah. Aku beriman kepada Allah dan dengan apa yang diajarkan oleh Allah sesuai dengan yang dikehendaki oleh Allah. Wa amantu bi Rasulillah wa bima ja'an Rasulillah ala muradi Rasulillah. Aku beriman kepada Rasulullah dan dengan yang diajarkan oleh Rasulullah sesuai dengan yang dikehendaki oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Kewajiban kita menetapkan semua nama-nama dan sifat Allah yang tercantum dalam Al-Quran dan Sunnah Rasulullah SAW. Imam Ahmad rahimahullah juga berkata, la yusafullah illa bima wasafa bi nafsahu au bima wasafa bi Rasul sallallahu alaihi wasallam, la natajawazul Quran wa sunnah. Tidaklah Allah disifati kecuali dengan apa yang Allah sifatkan dirinya dengannya dan yang disifatkan oleh Rasulnya sallallahu alaihi wasallam, dan kita tidak boleh menyelisihi melampaui Al-Quran dan Sunnah Rasul sallallahu alaihi wasallam. Ulama Ahlussunnah yang lain yang bernama Nu'aim bin Hammad, gurunya Imam Al-Bukhari, pernah berkata, man syabbahallah bi syai'in min khalqihi faqad kafara. Barang siapa yang menyerupakan Allah dengan makhluk, maka dia kafir. Barang siapa mengatakan tangan Allah sama dengan tangan makhluk, ilmunya Allah sama dengan ilmunya manusia, kalam Allah sama dengan kalamnya manusia, maka kata Nu'aim bin Hammad, orang itu keluar dari al-Islam. Karena Allah berfirman, walam yakul lahu kufuwan ahad, tidak ada sesuatu yang serupa dengan Allah. Laisa kamitslihi syai' wa huwas samiul basir. Tidak boleh menyerupakan sifat Allah dengan sifat makhluk. Demikian pula kata Nu'aim bin Hammad rahimahullah, wa man jahada ma wasafallahu bi nafsihi faqad kafara. Dan barang siapa mengingkari sifat-sifat Allah, maka dia kafir. Wa laisa fi ma wasafallahu bi nafsihi tasbihun. Sekedar mensifati Allah dengan yang Allah sifatkan dirinya dengannya, ini bukan menyerupakan Allah dengan makhluk. Ketika seorang muslim mengatakan Allah punya sifat kehidupan, Allah punya sifat ilmu, Allah punya sifat kedua tangan, sifat wajah, sifat istiwa, sifat murka, sifat ridha, sifat cinta, bukan berarti menyerupakan dengan makhluk. Sekedar menetapkan, tidak mengharuskan menyerupakan. Sebagaimana kata Imam Ahmad juga, namanya at-tasbih, menyerupakan kalau mengatakan tangan Allah sama dengan tangan makhluk. Baru ini kekufuran yang besar. Sekali lagi, kewajiban kita menetapkan semua sifat Allah yang ada dalam Al-Quran dan Sunnah tanpa menyerupakannya dengan makhluk, karena Allah laisa kamitslihi syai', tidak ada sesuatu yang serupa dengan Allah Subhanahu wa taala. Dan tidak boleh mentafsirkan, mengartikan sifat-sifat Allah di luar daripada yang dikehendaki oleh Allah dan Rasul sallallahu alaihi wasallam. Misalnya tadi Allah mengatakan Ar-Rahman 'alal 'arsy istawa. Ijma' ahli bahasa Arab, ijma' salah mengatakan istawa artinya Allah tinggi di atas arsy. Jangan diartikan Allah menguasai. Ketika Allah mengatakan bal yadahu mabsutatan, bahkan kedua tangan Allah terbentang, jangan diartikan itu adalah kedua nikmat Allah. Tidak. Ini sekali lagi tidak boleh mentakwilkan, menyelewengkan makna ayat-ayat sifat dari yang sebenarnya. Makanya kata para ulama, orang yang suka menyelewengkan ayat-ayat sifat ini mirip dengan kelakuan orang-orang Yahudi. Allah berfirman tentang orang-orang Yahudi, yuharrifunal kalima an mawadhi'i.
mereka orang-orang ahli kitab terutama Yahudi suka menyelewengkan ayat-ayat Allah dari makna yang sebenarnya. Ma'asal muslimin, hadir khutbah Jumat rahimani wa rahimakumullah, ini merupakan akidah seorang muslim yang sekali lagi wajib dipelajari dan wajib diyakini sampai mati, karena ini berkaitan dengan rukun iman yang pertama, iman kepada Allah Subhanahu wa taala. Aku qouli hada wa astaghfiru lakum wa li sa'il muslimina min kulli dzambin fastaghfiru innahu huwal ghafurur rahim. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala Rasulillah wa ala alihi wa ashabihi wa man walah. Amma ba'd. Kemudian ma'asal muslimin rahimani wa rahimakumullah, di antara yang berkaitan dengan masalah sifat-sifat Allah, bahwasanya sifat Allah tidak terbatas dengan bilangan. Sifat Allah bukan hanya 7, sifat Allah bukan hanya 20. Adapun yang beredar di tengah masyarakat sifat 7, sifat 20, ini salah satu bentuk penyelewengan, penyimpangan dalam masalah akidah, terutama tauhid asma was sifat. Sifat Allah tidak ada yang tahu berapa jumlahnya kecuali Allah Subhanahu wa taala. Sebagaimana nama Allah, karena Rasul pernah bersabda dalam sebuah doa beliau, Allahumma inni as'aluka bikulli ismin huwalak sammaita bihi nafsak au anzaltahu fi kitabik au 'allamtahu ahadan min khalqik au ista'tsarta bi fi ilmil ghaibi indak. Ya Allah, aku memohon kepadamu dengan semua nama yang Engkau miliki, yang Engkau namakan dirimu dengannya, yang Engkau turunkan dalam kitabmu, atau yang Engkau ajarkan kepada salah seorang dari hambamu, atau yang Engkau simpan dalam ilmu ghaibmu. Ada nama-nama Allah yang Allah simpan dalam ilmu ghaibnya. Kalau sudah Allah simpan dalam ilmu ghaibnya, tidak ada yang tahu kecuali Allah Subhanahu wa taala. Adapun yang 99 nama Allah itu hanya sebagian saja dari nama Allah, dan setiap nama Allah mengandung sifat Allah. Maka tidak benar kalau membatasi sifat Allah hanya sifat 7, sifat al-haya kehidupan, sifat al-qudrah kekuasaan, sifat iradah, sifat kehendak, sifat ilmu, sifat as-sama pendengaran, sifat al-basar penglihatan, dan sifat al-kalam. Ini semuanya bentuk pembatasan tentang sifat-sifat Allah yang tidak Allah turunkan keterangan padanya. Maka sekali lagi ma'asal muslimin, sifat Allah lebih dari itu. Ada sifat cinta, sifat murka, sifat ridha, sifat istiwa, dan seterusnya. Maka sekali lagi jangan membatasi apa yang tidak dibatasi oleh Allah dan Rasulnya, apalagi yang berkaitan dengan nama-nama dan sifat Allah. Maka ini bentuk kedustaan atas nama Allah yang Allah katakan, waman adzlamu mimman iftara 'alallahi kadziba. Siapakah yang lebih zalim daripada yang berdusta atas nama Allah? Dan Allah katakan, wala takfu ma laysa laka bi'ilmun inna sam'a wal basara wal fuada kullu ulaika kana anhu mas'ula. Jangan engkau mengikuti apa yang engkau tidak memiliki pengetahuan tentangnya. Sesungguhnya pendengaran, penglihatan, dan hati akan diminta pertanggungjawaban oleh Allah Subhanahu wa taala. Jangan berbicara tentang masalah akidah, masalah nama dan sifat Allah kecuali dengan dalil Al-Qur'an dan sunnah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Karena ma'asal muslimin al-ilmu qabla al-qawli wal amal. Apalagi ma'asal muslimin, semuanya akan ada pertanggungjawaban di hari kiamat kelak. Semoga Allah Subhanahu wa taala menghidupkan dan mewafatkan kita di atas tauhid dan sunnah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Allahumma shalli ala Muhammad wa ala ali Muhammad kama shallaita ala Ibrahim wa ala Ibrahim innaka Hamidum Majid. Wa barik ala Muhammad wa ala ali Muhammad kama barakta ala Ibrahim wa ala Ibrahim innaka Hamidum Majid. Allahumma ighfir lil muslimina wal muslimat wal mu'minina wal mu'minat al ahya'i minhum wal amwat. Rabbana zalamna anfusana wa illam taghfir lana wa tarhamna lanakunanna minal khasirin. Allahumma arinal haqqa haqqan warzuqna tibaa wa arinal batila batila warzuqna sinaba. Allahumma a'izzal islam wal muslimin wa adhilla syirka wal musyrikin wa dammir a'da'aka a'da'ad din waj'al hadal balada aminan wa sayra biladil muslimin.
Allahumma aslih wulata umuril muslimin. Allahumma aslih wulata umuril muslimin. Allahumma aslih wulata umuril muslimin. Allahumma ij'al hadzal balada aminan wa sa'ir baladil muslimin. Allahumma rzuqna sihhatan wa afiyah. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Aqulu qouli hadza wa akhiru da'wana anil hamdulillahi rabbil alamin wa aqimus shalah.